Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini aku akan membagi cara aku menikmati sosial media untuk bisa terhindari dari adiksi dan informasi yang berlebihan. Yang mana apa yang aku ceritain ini adalah pengalaman aku yang sudah aku pelajari selama 1 tahun ketika aku pertama kali menghapus sosial media di HP ku. Yang mana aku sudah membuat videonya dan itu menjadi video pertama dalam video YouTube ini. Dan pengalaman ini pure adalah trial dan error yang aku buat untuk diri aku sendiri untuk menikmati sosial media yang aku gunakan selama 1 tahun lebih ini. Di video ini aku membagi 6 cara aku untuk menikmati sosial media. Aku dulu memiliki banyak sekali akun-akun yang aku follow di Instagram. Hampir semua platform informasi aku ikutin, kemudian berita-berita atau informasi berita juga aku ikutin, kemudian artis-artis juga aku ikutin. Semua teman-teman aku yang kenal maupun tidak kenal, aku ikutin semuanya. Aku tersadarkan bahwa mengfollow akun-akun ini sebenarnya hanya memenuhkan isi kepala dan tidak memberikan impact yang begitu besar terhadap diri aku sendiri. Kemudian aku memutuskan untuk meng-unfollow dan membersihkan akun-akun yang menurut aku tidak ada impactnya untuk diri aku sendiri. Dan keyakinan ini juga untuk meng-unfollow akun-akun itu diperkuat dengan aku membaca buku digital minimalis. Dalam buku digital minimalis, di buku ini diajarkan bagaimana cara kita untuk bisa menggunakan sosial media dengan tepat dan benar dengan mengedepankan minimalism, seperti meng-unfollow akun-akun yang tidak kita butuhkan dan mengganti akun-akun yang menurut kita ini bisa berimpact dan memberikan referensi terhadap diri kita. Dan di buku ini juga dijelaskan bagaimana sosial media itu bisa membantu kehidupan kita, dan pada buku ini itu diajarkan semuanya. Dari hal ini, keputusan untuk meng-unfollow dan meng-follow akun-akun yang menurut aku berimpact itu sangat-sangat membuat aku nyaman dan bisa menikmati sosial media. Cara ini mungkin banyak dari kita yang kurang setuju, karena berita adalah sekumpulan informasi yang bisa kita nikmati dan memberikan lebih banyak informasi yang ada di dunia ini ketika kita membaca berita. Kemudian ketika aku membaca buku Stop Membaca Berita, pada awal buku ini diceritakan banyak orang yang tidak setuju dengan stop membaca berita. Tapi kenapa aku tetap setuju untuk stop membaca berita? Karena menurut aku dan apa yang aku baca di buku Stop Membaca Berita ini, berita adalah sebuah kumpulan informasi yang mengandung emosional, dan berita yang diberikan dan ditampilkan di sosial media atau di platform-platform berita itu biasanya rata-rata mengandung sebuah emosional, supaya kita mau mengklik berita yang kita baca tersebut pada awal ketika membaca judul beritanya. So, bagaimana cara aku untuk bisa menerima berita? Cara aku untuk menerima berita ialah dari orang yang ada di sekitar aku. Contohnya seperti orang tua aku, kemudian teman-teman, teman yang ada di kampus, kemudian stranger. Contohnya ketika orang tua melihat ada kecelakaan di jalan A, kita sebagai anaknya disuruh berhati-hati untuk di jalan supaya tidak terjadi kecelakaan. Dari hal ini, dari orang lain atau orang tua yang sudah menceritakan berita tersebut, berita itu sudah terfilter, yang mana hanya bagian-bagian penting saja yang diberikan. Kemudian, kalau aku ingin membaca berita di platform atau di sosial media, aku langsung tertuju dengan berita yang aku inginkan. Contoh, seperti ada perang di negara A sama negara B. Ya udah, aku langsung cari di Google perang negara A sama B, kemudian bagaimana ceritanya, bagaimana mereka bisa perang. Kemudian, aku tidak membaca berita selain hal itu. Dan cara itu juga lebih efektif untuk memfilter apa yang harus masuk ke dalam diriku, di dalam otakku, dan apa yang harus tidak baik untuk masuk dalam diri aku. Cara ini mungkin sulit untuk kita yang sudah sering bermain sosial media dari bangun tidur kemudian sampai tidur kembali. Setelah aku mencoba menghapus sosial media aku selama 30 hari yang mana aku sudah buatin videonya, setelah menghapus sosial media yang ada di HP aku baru sadar bahwa banyak waktu yang aku berikan dan habiskan dalam bermain sosial media. Kalau aku ingin mengupload story atau post, biasanya aku itu harus mendownload Instagram tersebut, kemudian kalau sudah mengupload story dan post, aku langsung mendelete aplikasi tersebut supaya tidak adanya adiksi yang pernah aku alami sebelum menghapus sosial media yang ada di HP ku. Bagi teman-teman yang tidak bisa melakukan hal yang aku tadi, yang mana ketika dibutuhkan mendownloadnya, kemudian ketika tidak dibutuhkan mendelete aplikasi tersebut, cara ini yaitu membatasi waktu. Kalau di iPhone itu ada namanya time limit, jadi kita bisa men-setting limit dari aplikasi yang mau kita gunakan. Contohnya seperti Instagram, misalnya Instagram ini kita setting hanya 45 menit saja kita gunakan selama sehari. Kemudian kalau sudah melebihi 40 menit, aplikasi tersebut akan terkunci dan tidak bisa digunakan kecuali kita memberikan password untuk mengakses Instagram tersebut kembali. Cara membatasi waktu ini itu aku gunakan juga untuk penggunaan WhatsApp, yang mana jika aku sudah melebihi batas waktu yang sudah aku tentukan, itu menjadi reminder bahwa aku tuh sudah lama sekali di dalam aplikasi ini, dan membuat aku untuk pikir-pikir kembali aku gunain atau enggak aplikasi ini.
Jadi, cara aku untuk terhindari dari adiksi bermain sosial media ialah hanya menggunakan satu perangkat saja. Dan pada cara aku ini, aku hanya boleh membuka sosial media itu di perangkat laptop aku, yang mana aku harus masukin passwordnya dulu, kemudian masukin email address-nya, dan ketika sudah masuk, aku hanya boleh dibuka ini dan aku tidak boleh membuka di HP. Cara ini juga membantu aku untuk membuat ruang yang lebih spesifik kepada device-device yang aku gunakan. Contohnya seperti laptop. Laptop ini aku gunakan untuk kerja, menikmati sosial media, dan entertainment yang aku gunakan pada laptop aku ini. Kemudian HP aku gunakan untuk menelpon, berkomunikasi, dan mengerjakan pekerjaan atau hobi aku untuk mengedit foto-foto pada HP aku. Kemudian cara terakhir yang menurut aku ini sangat efektif bagi aku sendiri yaitu meningkatkan kecepatan pada video-video yang kita ingin tonton. Dari cara ini bisa mengefisiensikan waktu dan bisa memberikan lebih banyak informasi dengan waktu yang sama. Contohnya ketika aku ingin menonton video dengan durasi selama 20 menit dengan kecepatan normal, ketika aku menggunakan kecepatan 2 kali untuk menonton video ini, waktu yang aku habiskan dalam menonton video ini hanya 10 menit. Dan akhirnya aku bisa menonton 2 video yang sama dalam waktu 20 menit dengan meningkatkan kecepatan menonton video. Cara ini aku gunakan biasanya ketika menonton YouTube dan ketika aku ingin belajar melalui video. Ketika aku ingin belajar melalui video, aku biasanya pertama kali ketika menonton video belajar itu, aku mempercepat videonya menjadi 1,5 atau 2 kali kecepatan. Kemudian kalau sudah selesai menonton videonya, aku mengembalikan kecepatan normal menjadi 1 untuk menonton video kedua kalinya. Dengan cara ini, aku bisa membayangin apa yang akan aku pelajari dalam video ini dengan menggunakan kecepatan 1,5 atau 2 kali kecepatan. Kemudian menggantinya menjadi normal untuk memahami lebih dalam apa yang ada dalam video ini. Kesimpulannya, sosial media menurut aku itu adalah sebuah tools yang bisa membuat kita bisa men-share apa yang kita pikirkan dan bisa menerima informasi apa yang mau kita dapatkan. Dan cara-cara aku tadi ialah cara-cara aku untuk menuntun diri aku untuk lebih cermat dalam menikmati sosial media supaya terhindar dari adiksi dan kelebihan informasi dalam bermain sosial media. Mungkin cukup sekian video yang aku bisa berikan kepada teman-teman semua tentang menikmati sosial media. Aku harap teman-teman bisa mendapatkan poin apa yang aku ceritakan kepada teman-teman semua tentang aku bermain sosial media selama 1 tahun lebih ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Aku Heru dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!